Berlatar di sebuah kota idol, lebih tepatnya di Korea Selatan, kisah akan berfokus pada sekelompok gangster yang terkenal dengan nama geng Temujin. Namun tak seperti gangster pada umumnya, geng ini justru lebih mengorientasikan solidaritas, persaudaraan, sosial yang pada intinya dalam hal-hal positif, di mana mereka ikut andil sebagai tim pengelola pengembangan bisnis properti di kota tersebut. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang yang sedang digantung bernama Rizal, yang sebentar lagi akan menikah. Wajar saja jika ia pun sempat mendapatkan perlakuan konyol dari anggota lain yang juga turut merasa bahagia dan ingin mengungkapkannya dengan cara mereka sendiri. Di waktu yang sama terdengar sebuah informasi mengejutkan, di mana salah satu fasilitas hiburan yang mereka kelola sedang dijadikan tempat pesta obat terlarang. Hal itu sontak membuat dua petinggi Temujin yang dipimpin seorang bernama Gil-sok dan tangan kanannya bernama Hyung-gun langsung mendatangi TKP dengan perasaan jengkel. Usut punya usut, obat haram yang digunakan pada pesta tadi rupanya diperoleh dari pria bernama Chung Sob. Ini orangnya. Itulah kenapa level pimpinan tertinggi Temujin yang bernama, kita panggil saja si ketua, pun sampai turun tangan karena ternyata Chung Sob juga masih termasuk dalam jajaran petinggi geng dan hanya dia satu-satunya orang yang terbilang sangat susah untuk diberi saran. 니네 사이에 뭐 불화가 있다고? 내가 볼 적에 있잖아. 약파는 니도 잘못했고. Bicara tentang bisnis, geng Temujin merupakan investor terbesar pada sebuah resort ternama di kota wisata tersebut. Sementara si ketua yang merasa sudah lanjut usia melimpahkan kuasa atas pengelolaannya kepada si Gil-sok sebagai sosok yang paling bisa dipercaya di antara semua anggota gengnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Min-sok yang dibalik sikap dinginnya, ternyata ia merupakan seorang debt kolektor pinjol yang dikenal sangat ambisius dan brutal, di mana kekejamannya tak hanya menyasar para nasabah, melainkan siapa saja yang dianggap berpotensi akan menghalangi keinginannya. 세상이 그렇더라. 어떤 놈은 하룻밤 술값으로 700을 쓰는데 또 어떤 놈은 700이 없어서 죽어. Adapun terkait bosnya yang diam-diam ternyata pemilik saham kedua terbesar pada bisnis resort tadi, di sini Min-sok datang dan sekonyong-konyong meminta jatah dari keuntungan investasi tersebut. Namun karena si bos menolak berkompromi, maka Min-sok tak tanggung-tanggung untuk menghabisinya saat itu juga. 이 개대가리 같은 Ternyata seorang nasabah bermasalah pun dipersiapkan untuk dijadikan kambing hitam, yang artinya Min-sok juga telah berhasil menekan mental orang tersebut untuk melunasi semua hutangnya dengan cara menanggung semua akibat dari perbuatan Min-sok barusan di hadapan kepolisian. Singkat cerita, Min-sok berhasil merebut kepemilikan saham resort berikut aset properti milik almarhum si bos, yang bahkan kini Min-sok pun tinggal di sana bersama seorang nasabah cantik nan seksi yang demi menutupi bunga cicilan bulanannya, ia pun sampai rela menyerahkan piala kehormatannya sebagai gantinya. 여기서 지내는 거야? 당분간. 자기랑 안 어울린다. 뭐 어딘 나랑 어울렸나. Terkait peristiwa kematian si bos yang terbilang janggal, salah satu anak buah si bos yang bernama Shin datang sambil menebar ancaman bagi siapapun pelakunya. Sementara Min-sok yang berada di sana pun meresponnya dengan sebuah tantangan bahwa Shin harus mampu membuktikan dan jangan hanya membual saja. 회장 당근 새끼를 죽이든 병신을 만들든 뭐든 해야 내가 회장님을 마음 편하게 보내드릴 것 같은데. 꼭 그렇게 하세요. 말만 하지 마시고.
Sebagai pemegang saham terbesar kedua, Min Sok dan beberapa pengawal akhirnya mendatangi Gil Sok untuk membahas soal pembagian keuntungan. Namun karena Gil Sok tahu jika pria di hadapannya ini bukan orang baik-baik dan bahkan juga dikenal sebagai gembong obat terlarang, maka dengan tegas ia menolak Min Sok untuk ikut campur dalam urusan pengelolaan resort. 내 있잖아. 딴 게 아니고 약 파는 아들이랑 일하기 싫어서 그래. 2대 주주고 나발이고 있잖아. 우리가 최대 주주잖아. Tak menyerah begitu saja, esoknya Min Sok membawa si wanita bernama Eun Sun pergi menemui si ketua di kediamannya yang atas penolakan Gil Sok tempo hari. Min Sok tanpa basa-basi lagi langsung menikam si ketua berkali-kali sebagai bentuk usaha dalam rangka mengkudeta kepengurusan resort dari geng Tamujin. Dan ya, kali ini Eun Sun lah yang ditumbahkan Min Sok untuk bertanggung jawab atas kebrutalannya, karena jika tidak, maka ia sendiri yang pastinya akan dihabisi atas persangkutan cicilan pokok yang walau bagaimanapun masih harus tetap dilunasi. Si ketua akhirnya meregang nyawa saat dalam perawatan medis, sementara Gil Sok yang menyaksikan itu pun seketika terlihat begitu murka, apalagi setelah mengetahui jika kepolisian justru menetapkan Eun Sun lah sebagai tersangka yang menurut Gil Sok sendiri hal itu sungguh tidak manuk akal. 너 같은 년이 우리 형님을 죽였다고? 왜? 씨발, 이게 사람이 사람을 날 짓이야? 너 대체 왜 했어? 나도 살려고 그랬어. Saat prosesi pemakaman berlangsung, hampir semua anggota geng Tamujin larut dalam suasana penuh emosi, terutama Chung Sob yang jelas-jelas memaksa Gil Sok agar segera mengambil langkah untuk balas dendam. Padahal di balik itu Gil Sok sudah punya rencana yang lebih rapi, di mana ia menugaskan Rijal dan tim untuk menculik beberapa anak buah Min Sok untuk diinterogasi. Dari sini Hyungdeun mendapat informasi soal waktu dan tempat di mana Min Sok akan melakukan sebuah transaksi obat terlarang, yang dengan ini geng Tamujin bisa memanfaatkan pihak kepolisian untuk menangkap Min Sok atas kasus tersebut, mengingat sejauh ini masih belum ada bukti kuat tentang keterlibatan langsung pada kasus pembunuhan. 내 네 어머니 수술비 줄게. 필요하면 간병인도 붙여주고. 뭐라고? 딱 시간이랑 장소만 돼. 우린 그 정도면 충분해. Bersamaan dengan dua orang kurir utusan Min Sok yang membawa paket mencurigakan dari sebuah pom bensin, tim dari kepolisian pun membuntuti dari belakang yang atas komando dari Pak Inspektur dan berpencar untuk melakukan penggerebekan di lokasi yang telah direncanakan. Sungguh sangat disayangkan dalam hal ini, Min Sok berhasil membuat tim kepolisian tertangkap karena tas yang dibawa dua kurir tadi hanya berisi paketan kopi dan teh kering, sedangkan paket narkoba yang asli justru mereka titipkan dengan teteh-teteh pom bensin sebelumnya. Di sisi lain, Chung Sob sudah mengira kejadiannya akan seperti ini, maka dari itu ia pun lekas mengerahkan anak buahnya untuk mengambil langkah kedua. Namun belum juga mereka memulai, pasukan Min Sok justru menyerang markas mereka terlebih dahulu, dan kejadian serupa pun dialami oleh pasukan Rijal di tempat lain. Kembali lagi kepada Chung Sob yang kondisinya kini sudah hampir sekarat, dan ternyata penyerangan terhadap ia dan anak buahnya ini berasal dari sesama petinggi geng Tamujin, kita sebut saja Balmon, yang karena punya ambisi untuk berada di pucuk pimpinan, maka Chung Sob yang notabene masih saudara satu geng pun dihabisinya juga.
Di saat yang sama, Gil-sok dan Hyung-geun didatangi rombongan utusan Min-sok, di mana seseorang bertubuh besar seseg pun langsung menyerang Gil-sok dengan sangat brutal. Bahkan Hyung-geun yang berusaha melindunginya pun tak bisa menghindar dari serangannya. 오늘은 여기까지인가 봅니다. 3 bulan pasca pembantaian terhadap geng Temujin, Gil-sok kembali muncul dalam kondisi yang sudah pulih seperti sedia kala. Begitupun dengan Hyung-geun yang saat itu terlihat menjemput Gil-sok untuk melanjutkan misi yang sempat terhambat. Selama itu, Pak Inspektur terus berupaya mencari fakta keterlibatan Min-sok atas 2 kasus pembunuhan terakhir. Bahkan ia juga sempat meminta keterangan dari Eun-sun yang dari situ semakin memperkuat dugaan jika Min-sok memang terlibat. Namun di sisi lain, Gil-sok tetap diingatkan agar tidak bertindak gegabah dan biarkan pihak kepolisian saja yang menyelesaikannya. 너는 네 할 일 하고 나는 내 할 일 하고. 길서가 나한테 맡기면 내가 잘 처리할게. 그러지 말라고. 어? Diam-diam Gil-sok bertemu dengan Shin yang merupakan rival terkuat Min-sok dalam gengnya. Di sini Shin diminta bekerja sama untuk membunuh Min-sok, setidaknya membantu agar Min-sok cepatnya diseret ke penjara. Sayangnya inti kesepakatan tersebut diketahui oleh si Kroco yang kemudian melaporkannya kepada Min-sok. 김길석이가 청성기에게 집을 넘겼답니다. 저희가 먼저 칠까요? Bala pasukan dari kubu Min-sok pun dikirimkan untuk menghabisi geng Temujin yang masih tersisa. Namun rupanya Hyung-geun sudah curiga akan hal tersebut, sehingga dipersiapkanlah sebuah jebakan maut. Setidaknya 99% pasukan Lee berhasil termakan jebakan tersebut, kecuali si besar yang menyusul tewas belakangan. Sementara itu Gil-sok memilih untuk mendatangi tempat parkir si Balmon hingga terungkaplah bahwa memang ia hanya karena terdorong oleh hasrat serakah yang pada akhirnya ia pun terpaksa harus menelan sebuah akibat jika kesuksesan tak akan pernah berpihak pada orang-orang serakah. 저도 사과는 안 하겠습니다. Virus rupa juga telah menghinggapi mindset si Kroco yang sekilas bahwa polisi lebih cerah justru berada di pihak Shin, di mana berbekal informasi yang dibocorkan si Kroco ini, Shin akhirnya mengambil kesimpulan untuk menjadikan Min-sok dan Gil-sok yang harus dihabisi. 김길석이도 정리하지 않으면 또 지분 가지고 사단나. Tanpa sadar mereka ternyata sedang diawasi oleh Rijal yang dengan kaki terpincang-pincang membuntuti langkah mereka untuk menuntut balas dendam dan... Sampai di sini kita diperlihatkan bahwa kepolisian memang sudah kewalahan sampai-sampai Pak Inspektur harus mengeluarkan surat perintah palsu untuk menangkap Min-sok. Namun di sisi lain, Min-sok menganggap bahwa rencana Pak Inspektur untuk mengaburkan dirinya bukanlah cara yang tepat. Toh pada akhirnya Gil-sok dan geng Temujin akan menemukannya juga. 나 말이야. 어차피 또 전쟁은 벌어질 거야. Dan benar saja perjalanan pun dihentikan Gil-sok dan geng Temujin yang ingin memastikan kebenaran surat penangkapan tersebut, hingga sebuah ancaman Pak Inspektur pun membuat Gil-sok akhirnya memberi kesempatan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun tanpa diduga, Min-sok justru mengambil keputusan nekat seperti ini.
Di sini Min Sok ingin membuktikan jika dirinya bukan seorang pengecut yang walaupun hanya seorang diri, Min Sok nampak masih begitu yakin bahwa disinilah tempat untuk menguji kebrutalan satu persatu anggota geng Temujin berjatuhan. Tapi sebuah kesalahan besar ketika Min Sok tetap bersikeras dengan segala ambisinya, karena dengan kondisi seperti itu tentu saja akan sangat mudah bagi Gye Sok untuk melumpuhkannya bahkan membunuhnya. Ketika Gye Sok ditanya Pak Inspektur kenapa sampai tega melakukan semua ini, Gye Sok pun menjawab bahwa sejatinya dia sudah mati rasa dan sisi kemanusiaannya sudah lama mati bersama mereka-mereka yang telah binasa oleh kekejaman Min Sok. 네가 원한 게 이거나? 내 말했잖아. 이제 낭만은 씨가 말랐다니. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Film ini mengingatkan kita bahwa terkadang orang yang paling dekat justru menjadi pihak pertama yang mengkhianati. Tidak semua hubungan dibangun atas dasar kepercayaan, dan ketika hal itu terjadi, yang hilang bukan hanya hubungan tersebut tetapi juga keyakinan kita terhadap orang-orang di sekitar. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berteman. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.